libur. Siapa Dir? Dir? Siapa ketua panitia 9? Saya coba. Iya. Kalau wakilnya? Ada ya, Muhammad. Apa sih sebetulnya tujuan dari pembentukan panitia 9 itu? Untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk kemerdekaan Indonesia. Terus apa lagi? Membentuk dan mengesahkan dasar. Nanti ditulis ya. Buku paket juga ada. Hari ini ada yang tahu kita masuk di materi apa? Ada. Apa materinya hari ini? Itu apa? Proklamasi dan Pancasila. Sebelum ini tak putar ya videonya. Ada yang sudah tahu proklamasi itu apa? Baca proklamasi. Apa dia? Proklamasi itu ketika udah merdeka lepas kan? Papua merdeka tanggal 17 Agustus. Itu ada masalah juga. Yang dibacakan oleh siapa? Insinyur. Kita putar terlebih dahulu ya videonya. Silahkan disimak baik-baik. Dirangkum. Kedengeran nggak? Orang ini. Boleh. Dengar nggak? Satu, pembentukan PPKI. Bagaimana selanjutnya setelah proses rumusan dasar negara baik dalam sidang maupun sidang panitia 9? Ayo, kita pahami kembali paparan materi berikut ini. Ternyata Jepang semakin mengalami kemunduran dalam perang Asia Timur Raya. Pada Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945 giliran kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh sekutu. Korban meninggal di Hiroshima sekitar 140.000 orang dan di Nagasaki sekitar 70.000 orang. Menghadapi situasi tersebut, pada 7 Agustus 1945, Jenderal Taruchi menyetujui pembentukan Revolusi Unifikai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas PPKI yaitu melanjutkan tugas Bung dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya DRS Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, yaitu dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sungai Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Dengan demikian, kemerdekaan yang dipersiapkan itu murni hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri karena semua anggotanya dari bangsa Indonesia. Anggota PPKI itu diantaranya sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno, Ketua. 2. DRS Mo, Hatta, Wakil Ketua. 3. Profesor Mr. Dr. Soekarno. 4. Dr. KRT Rajiman Widodiningrat. 5. RT Suarso. 6. Soekarjo Kartohaniko Soemo. 7. K. Wahid Hasjin. 8. Kibanus Haniko Soemo. 9. Otto Iskandar Dinata. 10. Abdul Al-Qadir. 11. Pangeran Suharjo Hamid Jojo. 12. Pangeran Kuarbojo. 13. Dr. Muhammad Amir. 14. Mr. Abdul Manfar. 15. Teguh Muhammad Hasan. 16. Dr. DSSSJ Ratulani. 17. Andi Pangeran. 18. A.A. Hamidan. 19. Ibu Esti Ketua Koja. 20. Mr. Johannes Latuharhari. 21. DRS Yamchuandi. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang, diantaranya sebagai berikut. 1.
dan Rajiman Widodiningrat berangkat ke dalam Vietnam untuk menemui Jenderal Trauci, pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, sekarang Ho Chi Minh City, Vietnam, untuk membahas persiapan kemerdekaan. Di dalam, pada 12 Agustus 1945, Jenderal Trauci menyatakan bahwa pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu terserah kepada PPKI yang ketua dan wakil ketuanya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia dipersiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ketika ketiga tokoh itu pulang kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 1945, di lapangan terbang Kemayoran Soekarno disambut oleh para petinggi Jepang, anggota-anggota PPKI, dan beberapa rakyat Jakarta. Dalam kesempatan itu, Soekarno diminta untuk berpidato. Pada pidatonya Soekarno mengatakan, kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung berdua Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga. Soalnya hanya bergantung pada saya dan kemauan rakyat. Selain itu, DRS Muhammad Hatta pun sudah ditunggu oleh Sultan Syahrir ketika tiba di rumahnya di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta Pusat. Kabar mengenai Jepang mengajukan damai kepada Sekutu disampaikan Sultan Syahrir kepada DRS Muhammad Hatta. Saat itu juga Sultan Syahrir menyarankan agar kemerdekaan segera diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno supaya terhindar dari label kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang. Tetapi DRS Muhammad Hatta menyatakan ketidaksetujuannya karena proklamasi kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Jika dilakukan oleh Insinyur Soekarno sendiri, maka akan melepaskan anggota PPKI yang lainnya. Untuk menindaklanjuti masalah ini, DRS Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menemui Insinyur Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno masih meragukan kebenaran bahwa Jepang telah meminta damai kepada Sekutu. Beliau juga menyatakan tidak bersedia memproklamasikan kemerdekaan seorang diri. Dr. Ahmad Sulibancho mengusulkan untuk menanyakan kebenarannya kepada Laksamana Maeda. Menurut siaran berita radio, memang betul Jepang sudah menyerang, tetapi belum ada pemberitahuan dari Tokyo. Setelah memastikan kebenaran kabar tentang Jepang menyerang kepada Sekutu, selanjutnya Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta mempersiapkan rapat anggota PPKI tentang proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi golongan muda mengharapkan proklamasi segera dilakukan tanpa melalui rapat PPKI, karena dianggapnya PPKI sebagai lembaga bentukan Jepang dan dikhawatirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pemberian dari Jepang padahal merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Adanya perbedaan pandangan ini, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok oleh sejumlah golongan muda dan perkumpulan Menteng 31, diantaranya Soekarni, Digana, dan Charles Saleh. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB, Ibu Fatmawati dan Gubernur Turun serta dalam rombongan tersebut. Awalnya mereka dibawa ke sebuah asrama. Selanjutnya dibawa ke rumah seorang Tionghoa bernama Jiao Kiesong di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta ditawan oleh para pemuda. Hal itu dilakukan untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dr. Ahmad Sulibancho datang ke tempat itu pukul 18 WIB untuk menjemput dan membuat kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 22 WIB untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Namun, Hotel Des Indes tempat menginap anggota PPKI tidak menyediakan ruangan untuk rapat. Oleh karena itu, Mr. Ahmad Sulibancho mengusulkan meminta bantuan Laksamana Maeda menyediakan ruang dengan rumahnya untuk rapat malam itu. Pada pukul 24.00 WIB berkumpullah semua anggota PPKI dan beberapa pemimpin golongan muda serta beberapa orang terkemuka lainnya di ruangan tengah yang lebih besar di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imambojo nomor 1 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta berpindah tempat ruang tamu yang lebih kecil diikuti oleh Mr. Ahmad Sulibancho, Soekarni, dan Said Iqbal untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan yang ringkas. Insinyur Soekarno mempersilakan DRS Muhammad Hatta untuk menyusunnya karena menganggap bahasa DRS Muhammad Hatta yang paling bagus. Selanjutnya, DRS Muhammad Hatta memberikan rumusan teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Setelah rumusan teks proklamasi disusun, mereka kembali ke ruang tengah di mana seluruh anggota PPKI dan beberapa pemuda lainnya menunggu. Insinyur Soekarno membacakan kalimat-kalimat yang ditulis tadi secara perlahan dan diulang-ulang, sedangkan hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian. Insinyur Soekarno menanyakan kepada hadirin, apakah saudara-saudara dapat menyetujui susunan kalimat-kalimat proklamasi kita ini? Suara gemuruh menyatakan persetujuan mereka. Kemudian DRS Muhammad Hatta berdiri dan berbicara, kalau saudara semuanya setuju,
Muhammad Hatta tidak diterima oleh yang hadir. Soekarno menyatakan pendapatnya bahwa tidak perlu semua yang hadir itu menandatangani naskah, melainkan cukup 2 orang saja atas nama rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Usulan Soekarno itu disambut dengan riang dan mendapat persetujuan dari semua yang hadir. Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dirumuskan, kemudian ditip oleh Said Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi inilah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada pukul 10 WIB, Insinyur Soekarno didampingi DRS Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dan dihadiri tokoh-tokoh pendiri negara serta golongan muda. Sebelum membaca teks proklamasi kemerdekaan, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato singkat tanpa teks sebagai pengantar. Kemudian dikibarkan bendera sanggar putih oleh Lapih Hendra dan Subur. Bendera tersebut dipersiapkan dan dijahit oleh Fatmawati. Hadirin saat itu secara spontan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Pembacaan teks proklamasi ini berarti bahwa kemerdekaan negara Indonesia telah diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Proklamasi kemerdekaan mengandung makna berakhirnya masa penjajahan di muka bumi Indonesia. Bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan, memiliki kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri membangun negara atas prakarsa dan kemampuan bangsa tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun. Kemerdekaan juga mengakhiri masa berlakunya hukum kolonial dan mengawali pelaksanaan tata hukum nasional dalam menggerakkan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Udah paham? Apa aja? Kita coba. Ada Ridwan, gimana tadi dari video yang sudah Bu Aulia tampilkan? Apa yang kalian pahami? Ada yang bisa? Apa aja? Bendera Indonesia dijahit oleh Fatmawati. Iya, betul Iklan. Ada lagi? Dari video tadi, sekilas cuplikan. Ada yang masuk di makasih ya. Ada lagi? Ada lagi? Itu dua aja. Yang cowok-cowok ini apa? Belum? Nomor 12. 12? Ini kira-kira nggak paham? Oke, kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari pembentukan organisasi namanya PPK. Di sini ya, nanti ini bisa baca sendiri. Oke, tadi setelah melihat video, nah tadi kan ada organisasi namanya apa? PPK. Itu bisa jadi semua. Gak kelihatan, ada yang punya? Gak ada yang punya? Kita mulai ya. Adit. Ridwan Asif. Ikut dari mana? Ayo. Kita mulai ya. Kita lanjutkan tadi kita sampai di PPK. PPK itu apa? PPK itu apa? Bukan PKI. Proklamasi pembentukan proklamasi P-nya apa? PA. pembentukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Panitia. Salah. Panitia. Kemerdekaan Indonesia. Panitia 9. Kemerdekaan. Nopal itu kenapa kok tidur Nopal? Nopal kenapa kok tidur?
7. Tanggal 7. Nah, walaupun organisasi halo, Hai. walaupun PPKI itu dibentuknya tanggal 7, tapi ada info kalau Jepang di bom. Yang ngebom siapa? Aku. Ah ya. Berarti Anda umurnya udah berapa ya sekarang? Yang ngebom Amerika Serikat atau istilahnya AS. Ya, AS sebelum juga bisa. Nah, yang dibom itu kotanya apa namanya? Hiroshima. Jepang. Iya, maksudnya Jepang itu kotanya apa Arya? Kota Hiroshima. Udah ada di sini. Aku sudah. Kalau kota Hiroshima dibom oleh sekutu tanggal berapa? Aku Agustus. Kok tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9, 10 Agustus. Sampai 12 Agustus. akhir. Ini. Aduh, kok habis lagi? Tanggal 6 Agustus. Nah, walaupun kota Hiroshima itu dibom oleh sekutu tanggal 6, tapi Jepang itu masih punya siasat membentuk PPKI, ya kan? Supaya Indonesia itu apa? Merdeka. Membantu Jepang mengalahkan. Kalau kota Nagasaki dibom pada tanggal 9. Tanggal 9 Agustus. Sebetulnya tujuan Jepang membentuk organisasi PPKI itu kenapa? Tujuannya yang Untuk apa? memerdekakan Indonesia. Selain itu, Menjadi. itu kan sebuah janji kan? Janji atau Kemerdekaan. iming-iming kan sebetulnya. Iming-iming itu apa ya? Janji manis. Pengen. Janji manis. Jadi kan sebenarnya itu iming-iming Jepang supaya menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang mengalahkan sekutu. Sebetulnya kita itu diberikan janji kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. 9 9 Agustus. September. Bayangkan kan sebetulnya Jepang itu memberikan iming-iming kemerdekaan itu tanggal 9 September. Tapi itu Lah, cepet nih kata Arya. Ya karena itu ada kota di Jepang yang dibom sebagai kesempatan kita segera untuk kita. Ya. Jadi katamu tadi ada 2 kota yang dibom, ada Hiroshima, Nagasaki, ya, ada kali ini 6 sama 9. Kemudian ada peristiwa apa lagi? Apa tuh? Berapa lagi? Ada peristiwa apa lagi? Tanggal 9. Ketika kota Nagasaki itu dibom oleh sekutu, rakyat Indonesia tidak hanya tinggal diam, melainkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu mengusir. Bukan. Segera mencari informasi itu valid atau enggak. Asal itu enggak jadi menurut valid atau enggak. Itu tanggal 9. Insinyur Soekarno dan siapa? Hatta. Wajib dicatat Bu ya. Insinyur Soekarno dan Hatta pergi kemana mencari informasi itu? Vietnam.
Cinta wajib ya. Iya. Jadi Soekarno sebelum Muhammad Hatta itu mencari informasi pada tanggal Melvin tanggal berapa ya Vin ya? Tanggal berapa? Insinyur Soekarno mencari informasi ke Saigon itu tanggal berapa? Iya. Untuk memastikan kalau Jepang itu benar-benar dibomkan. Kemudian apa lagi yang terjadi? Bom. Kalian pernah mendengar istilah peristiwa Rengas Dengklok? Oh ya, apa itu? Apa ya? Peristiwa Rengas Dengklok. Penculikan. Wih, siapa yang diculik? Siapa yang diculik? Ya, itu penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang nyulik siapa? Si nyulik siapa? Santri. Kok so santri? Itu disebutnya istilah Kita semua. golongan Rakyat. muda. Kita tuh termasuk golongan muda ibaratnya. Di kala itu. Jadi peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan. Penculikan siapa? Soekarno. Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang dilakukan oleh Para golongan muda. golongan muda. Siapa aja itu golongan muda? Kalian tahu pahlawan namanya Muhammad Yamin? Ya. Muhammad Yamin itu di kala itu ya masih muda. Jadi masuk di golongan muda. Itu salah satu pahlawan yang ikut di peristiwa Rengas Dengklok. Tempatnya di mana? Di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Tapi rumahnya siapa? Rumahnya keluarga. Itu kalau manusia. Kalau Rengas Dengkloknya, ayo Di ini. rumah Insinyur Soekarno. Jakarta. Ada yang tahu selain ada. Rengas Dengklok itu nama desa, Cak. Salah satu desa yang ada di daerah Karawang, Jawa. Rengas Dengklok itu aslinya desa. Nah, dinamakan peristiwa Rengas Dengklok ya karena dilakukannya di desa Rengas Dengklok di daerah Karawang, Jawa. Ada yang udah pernah ke sana? Karawang, Jawa Barat? Seru ya, seru. Sampai Sebetulnya tujuan dari penculikan ini kenapa? karena Yang kok kudu diculik? ditanyain Oh, ditanyain apa ya? kapan merdeka. Kapan merdeka? Ada yang tidak jawabannya? Karena ketika itu Insinyur Soekarno Muhammad Hatta tidak segera tidak segera menyusun kalian untuk merdeka. Akhirnya golongan muda itu segera untuk mendesak siapa ya? Insinyur Soekarno untuk segera merdeka supaya tidak terpengaruh oleh golongan yang tua-tua. Yang tua-tua itu siapa? Ya, ya misalnya ada anggotanya Dr. Surepomo. Jadi sebetulnya penculikan ini termasuk salah satu
Indonesia segera merdeka. ada lagi kan? Oke, lanjut. Setelah ada peristiwa Rengas Dengklok, ada peristiwa apa lagi? Berarti kan ini dilaksanakan ketika tanggal berapa? 16 Agustus. Udah merdeka belum? Ya. Hampir satu ya. 16 Agustus 19. Ya kan? Berarti besoknya Tapi berarti setelah ada peristiwa Rengas Dengklok ada peristiwa apa lagi? Peristiwa proklamasi. Ayo sambil ditulis, dibuka buku catatannya. peristiwa Bobo itu apa? Nanti kalau ulangan harian, ulangan semester akhir ya, pinter-pinter semua. Peristiwa proklamasi. Berarti ini tanggal berapa ya proklamasi? 17 Agustus. 17 Agustus 19. Di mana proklamasi ini Di dilaksanakan? Jakarta. Lengkap ya, setelah lengkap. Tahu. Jalan Jalan di Jalan Pegangsaan Timur. Nomor berapa? 56. Di Jakarta Timur. Di rumahnya siapa ini? Rumahnya Rumahnya Insinyur Soekarno tuh aslinya mana? Blitar. Blitar. Dan di Blitar itu kalau kalian pernah ke sana ada museumnya loh. Museum. Museum. Yang khusus punyanya. Ada bakatnya. Ada masa? Ada ya? Ya. Biasanya tuh kalau sana ada punya biar kapan-kapan kalau punya waktu luang ke sana aja. Iya, ayo jangan baru ke sana ya. Jadi, oke, ini ya proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur. Jalan Lembuni. Apa? Tanggal berapa di proklamasi itu di? Ada Tanggal itu. Tanggal berapa? 17 Dilaksanakan di mana? dibicarakan. Maksudnya pelaksanaannya proklamasi itu di mana? Jalan apa? Jalan apa? Berapa? Mana? Jalan Pegangsaan. Pegangsaan nomor 6 di iya gitu ya. Oke, yang membacakan naskah proklamasi siapa? Insinyur Soekarno. Terus selain itu ada siapa lagi? Hatta. Terus yang mengibarkan bendera merah putih? Kan yang menjadi tadi apa lagi? Amin.
Tiga apa? Bungsuan. Yang pertama itu tadi Memprovokasikan. menekan Pancasila sebagai dasar negara. Terus ada apa lagi? Melantik presiden dan wakil presiden. Presiden pertama siapa? Soekarno. Nek wakil ya? Nek kedua siapa presiden kedua? Soeharto. Soeharto. Yang ketiga? PJ Yang keempat? SBY. Masuk SBY langsung. Megawati. Presiden itu cuma sebentar. Berapa tahun? Megawati. Ini keempat ya? Ayo lanjut. Kan sudah menetapkan Pancasila. Tadi apa? Melantik presiden dan iya, nanti ditulis sendiri ya. Presiden sekarang siapa namanya? Oh, sembarangan kali. Bentar. Masa kepemimpinan presiden itu berapa tahun? 5. 5. Kalau Soekarno tuh dulu menjabatnya berapa tahun? Banyak. Ada yang tahu berapa tahun? 10. Kurang sepi misalnya. 30. 20. Kan 1945 pertama kali itu answer pada 1965. Tapi KPKI itu loh jangan. Mungkin di sini ada yang sudah pernah ke monumen Kresek. Nah itu bukti sejarah PKI ya. Bawahnya sejarah. Deni. Merinding keren. Sana bisa. Ya, main ke sana atau emang pengen tahu sejarah? Atau kemah di sana? Kalau kalian di sini kemah di sana mau? Nggak mau. Ya nggak apa-apa sih Cah. Ya siapa tahu nanti ya tahu sejarah yang betul-betul ada. Yang ketiga, yang terakhir, membentuk
Berani apa ya? Dulu itu kita dijajahnya oleh koloni, oleh negara Belanda, Jepang. Kalau sekarang kita dijajah nggak? Enggak. Oh tidak. Serius dijajah. Oh ya, bentuknya apa? Kalau dulu bentuknya serangan fisik, kalau sekarang serangan apa? Politik, duit, politik. Wow, Duit. duit. Kalau sekarang itu kita dijajahnya bisa melalui teknologi, gadget, perkembangan globalisasi. Tanpa kalian sadari, Bu Aulia mau tanya, kalian punya ballpoint? Nah, Itu made in mana? Cina. Nah, itu bukti kalau kita masih dijajah. Biasanya yang ciri-ciri kan suka kayak barang-barang Indonesia gitu kan, lucu-lucu ya. Oh, udah lucu. Nah, itu kalau kita di sana itu pasti lucu aja. Ini Indonesia dan Cina. Nggak ada. Indonesia ini biasanya tempat makan. Minimal mati di Indonesia. Kalau HP di Indonesia ada. Biasanya HP. Nah, HP itu mati mana? Mati di Indonesia dong. Samsung tuh Korea. Kalau ini Jepang ya kayaknya. Iya, Jepang. Kalau Indonesia itu ya kalau Indonesia tuh apa? Aksio. Oh, Aksio nggak? Asos. Nokia kasih SP loh, Cak. Nokia. Ya, walaupun Nokia itu merek lama tapi awet loh. Nokia. Yang awet ya. Tapi ya, Bi. Temanya kan, coba dicatat dulu. Oh iya, dari ini yang nggak masuk siapa? Sabian. Aku Mas Parkir. Absen.
Iya ya, perjuangan. Kalian ikut upacara ya? Mana itu Kak? Biasanya itu nah, coba di sini kok. Oh dulu, justru orang dulu itu mikirnya gimana Indonesia itu maju. Iya Ridwan, iya Pak. Dulu kan Indonesia masih negara baru, masih negara yang susunan pemerintahannya justru baru itu Soekarno bekerja keras untuk dan menyusun supaya ya ada di Indonesia. Kalau sekarang ya lomba ya. Mungkin di daerah kalian sudah ada yang mengadakan lomba-lomba. Belum. Meminta ke desa, mengajukan proposal. Tapi kalau ada kalian mau ikut, kalian ikut ikut kalau gak apa-apa mau seru loh ikut malah justru teman-teman di kawan-kawan aku seumuran kalian tak langsung ayo main deh ya ayo ikut Karang Taruna itu ya pemuda-pemuda desa misal untuk hajatan umpama misalnya saja Dit Adit kamu ikut Karang Taruna gak Dit? Enggak, ikut Karang Taruna bos ngobrolin aku tapi di desa kalian masih itu banyak pemuda SMA Negeri tahu? Tidak. Daerah mau ke Dolombo. Mau ke arah Ponorogo itu?